haji tahun 2006, belajar dari kasus 2025 tahun ini yang menimpa dunia perhajian, bukan hanya Indonesia, tapi juga dunia. Yang tahun 2022 itu 4.000 jamaah mujamalah gagal berangkat uroda. Kali ini mungkin jumlahnya sampai 30 ribuan, insya Allah. Terus yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah agar kita mendapatkan solusi, pertama, agar tidak ditolak, supaya tidak kena cegatan aparat. Dua, agar ibadah kita lancar tanpa hambatan, tidak bikin deg-degan. Karena visa resmi dan tasreh tak kunjung terbit atau keluar, padahal waktu 9 Julnya sudah mepet. Ini biasa terjadi di furoda maupun mujamalah. Tiga, agar tidak bikin emosi. Karena setiap bertanya sebagai jamaah kepastian haji, jawabannya entar, besok, merasa dijanjiin tanpa kejelasan. Empat, tidak berpotensi bikin malu. Karena keburu syukuran wali musafar, amit Tes. sana sini, kadarullah, batal haji. Berpotensi uang setoran haji dipotong pula. Sedih kan? Nah, jika hal tersebut di atas yang saya paparkan tadi dipikirkan oleh kita semua, termasuk saya, kita butuh solusi nih. Maka insya Allah Anda berada di salah satu topik solusi yang tepat dengan rahmat Allah malam hari ini. Karena dalam webinar ini kita akan dipaparkan dan dibahas tuntas langkah demi langkah untuk solusi. Satu, cara mendapatkan visa resmi dengan syarat sahnya. Yang lain yang dibutuhkan itu seperti apa saja. Dua, cara mendapatkan maupun mengakses nusuk resmi tanpa pelanggaran. Lalu finalinya dapat kartu resmi tasreh, itu yang paling utama untuk masuk Mekah dan Ar-Musnah dengan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah langsung dari sumber resminya. Agar kita sebagai jemaah haji tahun 2006 aman, nyaman, dan tanpa pelanggaran. Untuk tepatnya, mari kita dengarkan pemaparan dari Bapak Arif Bukhori. Dengan demikian waktu dan tempatnya, monggo Pak, dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita rahmat, memberikan kita kesehatan, memberikan kita hidayah, memberikan kita ihsan dan Islam dalam keadaan sehat. Malam hari ini Allah telah pertemukan dalam sebuah takdir, bukan sebuah kebetulan. Malam hari ini kita dipertemukan dalam Zoom, sebuah Zoom yang nanti akan kita bahas bagaimana proses nusuk paket menjadi sebuah haji domestik. Salam dan sholawat kepada baginda kita, tuntunan kita, Nabi Agung kita, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah kita akan mendapatkan syafatnya kelak di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, di sini saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Arif Bukhori. Mungkin sebagian sudah banyak yang mengenal melalui medsos-medsos dan melalui media-media yang lain mungkin. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat meskipun dalam meeting Zoom online ya. Baik, di sini saya juga banyak berguru dari Pak Ara sebenarnya. Beliau pun juga selaku pegiat haji, baik juga, begitu juga ilmu-ilmu yang Pak Ara berikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih Pak Ara yang telah banyak sekali mengisi kegiatan-kegiatan haji serta ilmu-ilmu dari haji beliau. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai. Sebelumnya kami berikan disclaimer terlebih dahulu. Di sini saya secara pribadi mengisi sebagai narasumber yang mana untuk bisa memberikan pencerahan, untuk bisa memberikan sebuah edukasi terutama ya terkait haji domestik.
Jadi nanti biar persepsi ini kita bisa lurus, yang mana informasi yang beredar ada beberapa hal yang perlu kami luruskan terkait caosnya haji domestik, yang mana kita mendengar, bahkan kita pun juga bisa merasakan saudara-saudara kita yang sudah sampai dengan Saudi, sudah sampai di Madinah, sudah sampai di Jeddah, itu banyak sekali yang dideportasi, bahkan sudah mengeluarkan uang ratusan juta, ya mereka tidak bisa masuk ke Arafah. Ya ini sangat memprihatinkan, bukan sebuah kesalahan dari jamaah itu sendiri, bukan kesalahan dari travel itu sendiri, melainkan Allah telah memberikan sebuah cobaan, ujian kepada kita semua, kepada saudara-saudara kita yang sudah mempunyai niat yang baik untuk bisa berangkat haji. Insya Allah di tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya Allah akan mudahkan untuk bisa berangkat haji kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses paket nusuk. Jadi saat ini di tahun 2025, meskipun Bapak Ibu itu mempunyai visa haji, baik itu reguler, ataupun itu mujamalah, ataupun itu foroda, ataupun itu ONH+, ataupun visa lainnya, itu tidak akan bisa masuk ke dalam Mekah selama Bapak Ibu itu tidak mempunyai nusuk. Nanti saya akan jelaskan bagaimana sebuah proses nusuk itu bisa didapatkan oleh semua jamaah haji. Jadi rules-nya berubah sekarang ini, rules sangat berubah. Di haji perlu saya tekankan lagi, tidak ada yang pintar Bapak Ibu, tidak ada yang pintar meskipun pelakunya itu, pelaku pegiatnya itu 10 tahun, 20 tahun dia bergerak di bidang haji, tetapi kalau pegiat haji ya salah satunya adalah masalah vaksin. Nanti kita akan bahas vaksin ini menjadi batu ganjalan yang mana banyak sekali yang belum mengetahui karena pemberlakuan kalau tahun 2024, tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya Amil dan Igomah Haja itu sudah cukup untuk bisa masuk ke Arafah. Tetapi saat ini sama sekali kecil kemungkinan itu bisa masuk ke Arafah. Kita akan bahas satu persatu. Saya akan geser slide-nya. Nah, perkenalkan ini ada apa yang namanya adalah nusuk haji. Jadi nusuk haji ini adalah sebuah platform ya Bapak Ibu bisa klik di website nusuk.sa atau nusuk.com itu sudah terarahkan secara otomatis ke aplikasi nusuk atau yang berbasis web, yaitu sebuah layanan platform yang dipunyai oleh Kementerian Umroh dan Haji di Saudi Arabia. Ini bisa menyediakan berbagai paket haji, raudah, bahkan ke umroh. Nah, untuk saat ini di Zoom ini kita tidak membahas umroh ya, meskipun ada kaitannya sedikit demi sedikit terkait kebijakan-kebijakan umroh yang baru saat ini, tapi kita tidak membahas masalah itu, kita fokus di hajinya. Jadi mulai tahun 2025 ini, nusuk itu menjadi kunci utama Bapak Ibu bisa masuk ke Arafah. Al-Hajj Arafah. Tidak ada haji di luar Arafah. Jadi kalau misalkan hajinya itu di luar Arafah, Bapak Ibu bisa dikatakan belum bisa berhaji. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu ingin berhaji di tahun 2026 esok, itu pastikan yang mendampingi, yang menawarkan itu bisa mendapatkan atau bisa memberikan layanan dari Batu Nusuk. Nah, di nusuk itu ada dua jenis ya. Ini yang perlu dipahamkan terlebih dahulu. Ada dua jenis haji. Yang pertama adalah haji internasional. Di haji internasional ini Bapak Ibu itu bisa membeli atau menggunakan kuotanya secara internasional hanya di Indonesia. Itu kuota haji internasionalnya ini dikelola oleh Kementerian Agama atau Kemenak. Jadi kita tidak bisa membeli kuota haji internasional kecuali saya akan jelaskan di sini. Nah, kuota haji internasional untuk yang di Asia, Bapak Ibu bisa terlihat ya untuk slide saya.
Nah, ini untuk Asia itu Timor Leste, Hong Kong, Jepang, Mongolia, Korea Selatan, dan Taiwan. Mungkin di tahun-tahun kemarin Bapak Ibu pernah dengar haji Korea, betul? Nah, ini haji-haji yang ada di kuota internasional, ini adalah haji yang tidak dikelola oleh kementerian yang ada di negaranya tersebut. Jadi kuota ini bisa dibeli langsung melalui nusuk. Contoh begini, ada yang kemarin, Mas, kalau itu Timur Leste, ya Timur Leste itu ada kuota internasionalnya. Bisa nggak saya membeli kuota Timur Leste? Sangat bisa sekali, sangat bisa sekali. Dengan syarat Bapak Ibu itu harus satu warga Timur Leste asli, atau Bapak Ibu menjadi warga sementara yang mempunyai izin tinggal di Timor Leste. Itu bisa menggunakan kuota internasionalnya melalui nusuk. Jadi gini Pak, Bu, sekarang ini eranya digital, ya. Jadi kalau dulu kalau kita mau membeli tiket pesawat, tiket kereta di tahun 2000 ya, tahun 2000 atau di tahun 90-an, kita itu harus ke penyedia tiket atau ke travel-travel. Atau gampangnya begini, mohon maaf untuk ini saya record sendiri ya. Mohon maaf, saya decline dulu. Jadi contoh begini, travel itu saya ibaratkan adalah pangkalan ojek. Nah, pangkalan ojek. Sekarang ada ojek online, ada Grab, ada Gojek, ada Uber, dan lain sebagainya. Sekarang sangat dimudahkan. Yang mana ojol-ojol ini atau ojek online ini saya ibaratkan adalah nusuknya. Nah, kedepannya adalah semua orang itu langsung bisa membeli kuota haji atau kuota umroh itu langsung melalui nusuk. Jadi KSA, Kingdom of Saudi Arabia, ini sudah menyusun rencangan sampai 10 tahun, 20 tahun kemudian, itu akan mempermudah kuota haji itu langsung bisa dibeli langsung melalui nusuk. Ini adalah super aplikasi yang sedang dibangun oleh Saudi, dan di tahun 2025 ini mereka sudah menerapkannya di level yang pertama. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin haji langsung, itu bisa menggunakan kuota internasionalnya melalui nusuk. Selama kuota internasional itu tertera di dalam itu sendiri. Contohnya Timor Leste, Hong Kong, Jepang, Mongolia, Korea Selatan, dan Taiwan, atau negara-negara yang lain. Itu langsung bisa terbeli. Nah, ada juga yang namanya domestic hajj. Domestic hajj ini adalah yang biasa dikenal Bapak Ibu adalah hujjaj dahili. Kalau orang Saudi mengatakan namanya hujjaj karena bentuknya kan jamak. Kalau di Indonesia namanya haji dahili. Nah, haji dahili ini bisa didapatkan secara legal, secara resmi, tidak mengambil jatah orang lain, tidak mengambil kuota orang lain yang saat ini sedang marak-maraknya di negara kita ya. Masalah kuota-kuota yang tahun-tahun lalu yang diserobot-serobot, tapi kita tidak bahas di sini ya. Kita membahas untuk yang fokus punya kita sendiri. Jadi domestic hajj atau haji dahili ini adalah kuota di mana kuota ini hanya dikhususkan kepada dua kategori. Siapa aja mereka? Mereka adalah penduduk asli Saudi Arabia. Penduduk asli Saudi Arabia. Dan yang kedua adalah penduduk ekspatriat atau mukimin atau orang yang bekerja di Saudi Arabia. Boleh Indonesia, boleh Mesir, boleh Ethiopia, boleh Kolombia, siapapun orang yang mempunyai hak dan sudah tercatat dalam kependudukan sipil di Saudi Arabia sebagai mukimin, maka dia berhak untuk bisa mendapatkan kuota hajinya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkannya. Ini dari sini sudah jelas ya. Nah, kuota ini bisa didapatkan kepada warga Saudi Arabia dan warga ekspatriat. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menjadi warga ekspatriat,
atau warga mukimin yang disahkan langsung oleh Kementerian Kependudukan dalam catatan sipil melalui aplikasi Absir, maka Bapak Ibu sudah berhak untuk bisa membeli paket nusuk. Jadi di sini Bapak Ibu mempunyai hak untuk tinggal sebenarnya di Saudi Arabia, atau bisa dikatakan Bapak Ibu sudah mempunyai iqomah atau resident permit. Baik, saya lanjutkan kembali. Nah, prosesnya bagaimana? Proses untuk bisa mendapatkan domestik haji atau haji dahili. Yang pertama, ini nanti Bapak Ibu bisa catat. Yang pertama, Bapak Ibu nanti harus melakukan enjas biometrik. Enjas ini untuk rekam sidik jari, rekam retina mata. Ini hanya bisa dilakukan di kantor Surabaya, VFS Surabaya, dan di kantor VFS Jakarta. Jadi hanya ada dua di Indonesia, yaitu Jakarta dan Surabaya. Nah, ini untuk mengurus visa amil. Visa amil ini apa? Visa amil ini adalah visa untuk bekerja. Jadi kita nanti akan melakukan apply kepada salah satu syarikat yang sudah kerjasama, ya. Ini seolah-olah kita ini adalah amilnya mereka. Amilnya mereka yang mana mereka pun juga melakukan open kepada siapapun untuk bisa mendapatkan visa amilnya. Nah, kemudian yang kedua, setelah visa amil itu selesai, lebih kurangnya antara enjas ke visa amil sampai dengan MOFA, itu lebih kurangnya antara 2 hingga 1 bulan, itu bisa keluar visa amilnya. Nah, setelah visa amil keluar, maka Bapak Ibu wajib untuk berangkat ke Saudi Arabia. Untuk apa? Untuk bisa mengurus iqomah melalui aplikasi Absir. Nah, sebenarnya pada saat Pak Ibu itu sudah masuk ke Saudi Arabia, sudah punya visa amilnya, sudah punya, kemudian Bapak Ibu pastinya check-in kan ke imigrasi Jeddah atau Madinah atau Riyadh gitu kan. Ketika check-in itu sudah langsung tercatat otomatis ke Jawazat atau ke imigrasinya bahwasanya visa amil si fulan ini sudah masuk ke Saudi Arabia. Maka lebih kurangnya maksimal adalah 48 jam ketika nantinya sistem itu tidak ada kesalahan atau error, lancar, paling tidak 48 jam nomor iqomah itu nanti akan keluar. Nah, ketika nomor iqomah itu keluar, maka Bapak Ibu nanti wajib untuk membeli SIM card. Ya, wajib SIM card. Karena seluruh informasi yang diberikan mulai dari Absir, mulai dari Nafat, mulai dari Jawazat, dan informasi-informasi tilang ketika Bapak Ibu itu sudah menjadi warga Saudi sementara atau mukimin, itu seluruh denda-denda tilang pun juga akan diinformasikan melalui SMS. Ya, ini sebentar saya mute yang barusan masuk. Nah, setelah SIM card itu sudah terbeli, maka Bapak Ibu langsung bisa mendaftar dengan 3 aplikasi. Atau 4 aplikasi ya. Pertama, aplikasi yang diinstal adalah aplikasi Absir yang warna jauh. Nah, di sini ada saya tunjukkan aplikasi yang sama diinstal, aplikasi Absir dan aplikasi Nafat. Ini aplikasi wajib. Ya, jadi ini nggak boleh enggak, ini wajib ini wajib untuk dipunyai. Telak itu sudah nggak bisa enggak. Nah, kemudian ketika aplikasi Nafat dan aplikasi Absir ini saling ada korelasinya. Nanti saya akan jelaskan masing-masing aplikasinya itu apa aja. Sudah saya jelaskan di slide berikutnya nanti. Nah, ketika Nafat dan Absir ini sudah selesai, maka langsung secara otomatis Bapak Ibu langsung mempunyai iqomah asli. Jadi iqomah bukan iqomah tembakan, bukan iqomah editan atau yang abal-abal, bukan. Karena informasi yang saya dapatkan kemarin dari beberapa jamaah itu sempat telepon ke saya, Mas, saya dapat iqomah, cuman saya nggak bisa masuk ke Arafah karena nggak bisa membeli nusuk. Saya tanya, Bapak sudah Absir?
Absir itu apa ya? Absir aja belum tahu, tapi kenapa dia punya igoma? Ini kan sesuatu yang terbalik. Seharusnya absir dulu, nafat dulu, baru pasti punya igoma. Tapi kalau punya, saya cuma dapatnya cuma apa namanya, digitalnya aja, cuma dapat screenshotnya atau filenya aja. Tapi setelah itu saya print. Nah ini saya nggak tahu itu asli atau tidak, karena jadi setiap warga negara yang ada di sana itu memang mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri ya terhadap apa namanya privasinya sendiri-sendiri. Jadi setiap nama warga negara di sana pasti melalui aplikasi Absir, dan di dalamnya itu sudah ada nafatnya, sudah ada dendanya kalau Bapak Ibu melanggar lalu lintas, terus kemudian kalau dendanya itu Bapak Ibu melanggar oleh syarikat, itu pun juga tertulis itu semuanya. Jadi aplikasi kependudukan ya, aplikasi kependudukan ini sudah lengkap semuanya ada di situ di aplikasi Absirnya. Nah, kemudian setelah aplikasi Absir sudah selesai, nafas sudah selesai, nanti Bapak Ibu wajib untuk vaksin meningitis dan influenza. Kalau Bapak Ibu mau untuk berhaji, ini baru terupdate itu di akhir Ramadan. Jadi banyak sekali pelaku-pelaku atau pegiat haji itu belum mengetahui hal ini. Jadi ketika nusuk itu mau dibeli, masyair itu mau dibeli, mereka nggak bisa beli. Karena apa? Kunci utamanya di lock. Ini wajib untuk vaksin. Tanpa vaksin nggak bakalan bisa membeli masyair, nggak bakalan bisa mempunyai tasrih haji. Karena kuncinya adalah ada di aplikasi atau vaksin meningitis. Ada yang bertanya, Mas, di sini saya kan sudah vaksin meningitis di Indonesia. Adanya saya punya kartu kuning dan influenza pun juga sudah. Itu untuk haji internasional. Kita ini menggunakan kuotanya Saudi. Jadi turutin aja rules-nya Saudi yang punya. Gitu. Jadi ada beberapa persepsi yang mempersepsikan untuk vaksin meningitisnya sebenarnya bisa dimasukkan, itu kan diakui oleh internasional ya. Cuman dari syarikahnya atau dari sistemnya itu nggak mau input gitu loh. Mau nggak mau ya oke lah kita harus tambah lagi untuk vaksin meningitis. Nah ini banyak sekali kemarin beberapa apa namanya pegiat haji itu pun juga colongan. Saya bilang kecolongan karena tidak terupdate masalah itu. Nah, kemudian setelah vaksin itu sudah selesai, sudah holas semuanya, kemudian Bapak Ibu nantinya boleh pulang ke Indo. Jadi prosesnya ini sebenarnya cuma 2 hari, 3 hari sudah selesai sebenarnya. Sebenarnya sudah selesai. Hanya ketika kita itu pergi ke Saudi, sekalian iqomah, kita pun juga sekalian melakukan ritual ibadah umroh. Sayang kalau kita sudah jauh-jauh ke sana, nggak melakukan umroh, nggak menyambangi Nabi kita, tuntunan kita, kan sayang sekali. Sekalian mengadakan ritual ibadah untuk umroh. Tapi tujuan utama kita yaitu untuk ngurus surat-surat atau dokumentasi secara resmi untuk iqomah kita atau resident permit kita. Nah, setelah Bapak Ibu yang poin ke-6, Bapak Ibu nanti pulang, gitu kan? Pulang, setelah pulang nanti kita akan recall kembali. Jangan lupa pada saat Bapak Ibu pulang, setelah absir, setelah nafas selesai, terus kemudian vaksin meningitis sudah kholas semuanya, pulang jangan lupa huruf auda itu wajib ada. Huruf auda itu wajib ada. Itu apa huruf auda? Huruf auda adalah surat cuti sementara yang dikeluarkan oleh syarikah. Dan ini laporkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan bahwasanya si bulan ini melakukan cuti untuk pulang, gitu kan? Itu untuk pulang. Nah, di situ ketika kita sudah pulang, maka nanti insya Allah kita akan
kembali lagi ke Saudi Arabia di antara tanggal atau di antara tengah atau akhir bulan Dzulqa'dah di poin ke-6. Ini kita masuk lagi ke Saudi Arabia. Di poin ke-6 ya, kita masuk lagi ke Saudi Arabia untuk melakukan ritual ibadah haji. Dan perlu menjadi sebuah catatan, proses hajinya itu bukan di bulan Dzulqa'dah, tapi di bulan Dzulhijjah, yaitu antara 7 hingga 13 Dzulhijjah. Kemarin isinya adalah banyak sekali jamaah yang bertanya, gitu kan? Mas, ini kok saya belum dapat kartu nusuk ya. Terus bisa nggak masuk ke Mekah? Ya, nah, perlu dijelaskan. Kita ini di sana adalah tercatat sebagai warga Saudi atau tercatat sebagai mukimin atau tercatat sebagai syariat. Maka kalau orang mukim di sana, kalau mau ya tanggal 7 itu, itu ya tanggal 7. Hanya yang mengantarkan Bapak Ibu atau yang mendampingi Bapak Ibu sekalian melakukan sebuah ritual untuk berkunjung ke Nabawi, untuk city tour, untuk jalan-jalan, untuk ritual lain sebagainya. Itu adalah topping atau tambahan, perlu dicatat. Itu topping. Kalau hajinya itu start mulai sibuknya itu ya tanggal 7 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Ini yang perlu dipahamkan. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu lu ini begini ini begitu gitu kan. Sana dapat kartu nusuk, saya belum dapat kartu nusuk. Nah, kartu nusuknya itu Bapak Ibu nggak perlu pakai fisik dulu. Fisiknya Bapak Ibu untuk kartu nusuknya itu nanti akan dibagikan di tanggal 7 Dzulhijjah. Tapi Bapak Ibu mempunyai hak yang sama cukup dengan melakukan aplikasi Tawakalna. Nanti saya jelaskan, setiap aplikasi ada penjelasan. Nah, setelah kita akan pulang. Nanti kita adakan sesi tanya jawabnya. Nah, ini proses absir. Nah, aplikasinya ada Nafat. Ini aplikasi ini memang telak dan wajib ain. Setiap warga Saudi atau ekspatriat itu wajib melakukan install melalui aplikasi Nafat. Tapi sebelumnya mempunyai kartu SIM card. Wajib, boleh Mobili, boleh STC, boleh Zen. Nah, untuk prosesnya ini cukup Bapak Ibu langsung install ya, install terus kemudian melakukan registrasi melalui nanti ada kode OTP yang akan dikirimkan dari sistem Nafat ke SMS Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu akan rekam wajah. Jadi wajah Bapak Ibu nanti akan langsung direkam melalui HP-nya masing-masing. Jadi ini bisa dieksekusi langsung melalui HP-nya masing-masing. Jadi pastikan Bapak Ibu itu mempunyai kuota, terus kemudian mempunyai HP untuk bisa melakukan rekam dengan HP-nya sendiri. Jadi jangan sampai diwakilkan kepada orang lain. Aplikasi ini adalah aplikasi untuk security diri sendiri gitu kan. Jadi jangan sampai diwakilkan kepada orang lain. Ini sangat penting. Jadi setiap individu yang mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri terhadap aplikasinya. Nah, ini aplikasi ini terkoneksi ke Absir untuk layanan imigrasi dan kependudukan catatan sipil dan Tawakalna dan Nusuk. Ini setiap Bapak Ibu masuk ke Nusuk, setiap Bapak Ibu mau login ini selalu diminta, pasti diminta. Saat Ibu itu mau membeli nusuk, mau masuk nusuk, mau proses pembelian nusuk, itu Nafat adalah kunci utama. Jadi ini nggak boleh ditinggalkan, nggak boleh ditinggalkan. Jadi nanti yang warna hitam ini, yang ada bulat-bulatnya ini ada keluar angka. Jadi kalau mau tahu caranya ya harus haji dulu gitu kan. Jadi tahu nantinya. Oke, next.
Saya contohkan absir punya saya di sini. Coba saya setel di sini. Saya sedikit percepat. Saya status. Maaf. Nah, di sini ada hatch details, ya. Mohon Bapak Ibu perhatikan di sini. Ya, Bapak. Nah, di hatch detail ini terlihat status haji, eligible for Hajj. Berarti saya mempunyai hak untuk berhaji. Jelas mutlak. Dan jelas semuanya tercatat dalam catatan sipil, catatan imigrasi, saya mempunyai hak untuk bisa berhaji. Eligible for Hajj. Nah, ini sangat penting. Jadi di dalam aplikasi ini, rumah saya di dalam situ, dan di dalam pun juga tulis. Nah, lafaz tetap perlu diperlukan ya. Jadi inilah absir. Nanti Bapak Ibu akan tahu kalau langsung menjadi pelakunya. Nah, Sehati. Sehati ini ya Bapak Ibu adalah sebuah aplikasi, kalau di Indonesia namanya JKN, kartu sehat. Nah, kartu sehat ini harus punya, gitu kan, karena setiap warga Saudi, baik itu warga asli ataupun warga ekspatriat, semuanya itu terasuransikan sebenarnya. Jadi kita bisa melihat kesehatan kita itu ada di sini, kapan kita masuk rumah sakit, kapan kita sakit. Nah, di Sehati ini syarat wajibnya khusus di tahun 2025 ini, nggak tahu tahun 2026 besok, apakah vaksin meningitis itu diwajibkan atau tidak. Tapi kalau perhitungan saya, mendingan kita lakukan apa yang Saudi instruksikan. Jadi di tahun 2025 ini jadi banyak sekali paket haji yang kemarin kaget. Ini akhir Ramadan kita nggak bisa beli nusuk karena belum meningitis. Ini wajib sekali. Dan ini baru berlaku kemarin, saya dapat informasi itu di tanggal 26 Maret. Ini mas baru yang memang sekali, yang banyak pegiat haji yang kecolongan. Kecolongan karena kurang untuk informasi ini. Nah, mungkin di mana Bapak Ibu wajib Bapak Ibu wajib punya ketika Bapak Ibu ingin melakukan haji dahili. Dan ini aplikasi ini terkoneksi dengan aplikasi Nusuk yang ada di Saudi Arabia. Jadi ketika Bapak Ibu mempunyai hak untuk berhaji, melainkan Bapak Ibu tidak mempunyai SIM-nya, maka Bapak Ibu tidak bisa membeli masyair antara Arafah dan itu yang. Jadi vaksin ini adalah syarat mutlak ketika Bapak Ibu mau membeli Armusna melalui aplikasi Nusuk. Kemudian, aplikasi Nusuk ini saya bentar, karena untuk haji ini unik. Yang coklat sama hijau, yang hijau kan roda, yang coklat adalah umroh, dan yang abu-abu ini kan haji. Ini hanya bisa pada saat proses reservasi nusuk itu terbuka. Nah, pertanyaannya adalah pada saat bulan Rajab itu haji nusuk itu bisa direservasi. Jadi haji sudah punya ikumah, sudah vaksin segala macamnya, sudah semua bisa dibeli, Bu. Sistem reservasinya itu belum open.
Nah, jadi untuk haji ini uh, bisa dibeli pada saat mulai Rajab. Nah, ini pun hanya bisa diakses ketika Bapak Ibu itu mendapatkan koneksi internet Saudi. Jadi gini, nggak bisa langsung borong gitu, nggak bisa. Posisinya Bapak Ibu harus ada di Saudi, harus ada dengan koneksi internet Saudi juga. Kalau nggak, oh ya, saya kan sudah punya igoma, sudah punya, terus kemudian sudah meningitis, sudah influenza, sudah ada, sudah punya nih. Saya pulang, saya mau membeli kuota hajinya. Bisa nggak? Oh, nggak bisa, karena Ibu lokasinya ada di Indo. Haji ini keamanannya si nusuk ini keren. Jadi sebenarnya koneksi internetnya Saudi itu sendiri. Jadi bisa dipastikan posisinya ada di situ. Roda, roda itu ya kan, itu sebenarnya bisa. Tapi posisi Bapak itu harus di situ karena ada geotag locationnya. Jadi ini yang nggak bisa dimainkan secara acak atau secara di luar sistemnya mereka itu nggak bisa. Jadi ini uniknya si Saudi membuat aplikasi sedemikian rupa. Ya, cepat kan? Nanti Bapak Ibu mendapatkan koneksi internet di Saudi Arabia. Jadi haji ini tidak bisa dibuka ketika Bapak Ibu di luar koneksi Saudi Arabia. Nah, ini Bapak Ibu akan bisa lihat itu adalah my package. Nah, di my package ini Bapak Ibu bisa klik. Ini statusnya adalah full paid, fully paid. Jadi sudah dibayar penuh, gitu kan? Kita klik di sini. Nah, di sini akan terlihat hajinya. Ini kapan kita masuk dan kapan kita keluar, kan? Langsung ya, masih saya cepatkan dulu. Ini fasilitas yang ada di Mina, Arafah, Musdalifah. Ini paket yang dua adalah yang kita beli. Services. Nah, yang diklik cancel services ya. Kalau nanti Bapak Ibu beli cancel services itu akan batas gitu. Nah, ini gambarnya kita menggunakan paket yang kedua. Nah, ini sini, ini tampilan depan, ini kamar mandi atau toilet, ini kamarnya, ini pintu masuknya, ini tenda, model tendanya, kemudian ini adalah isi dari tendanya. Insya Allah kita untuk yang bronze akan menggunakan tenda yang seperti ini. Sepertinya ini tendanya ini ada selambungnya. Dengan jaringan Saudi Arabia. Wajid Towers ini sepertinya tidak menggunakan tenda, melainkan menggunakan. Jadi ada beberapa paket yang menggunakan tower ya. Orang menyebut biasanya tower Mina. Harganya pun juga berbeda. Bagaimana bisa ya, jadi itu adalah ketika paket nusuk itu sudah terbeli. Jadi kemarin ada yang tanya kepada saya, Mas, itu saya mendengar kalau haji dahili itu nggak punya tasreh. Pertanyaan yang sangat ambigu buat saya. Kalau namanya haji dahili itu jelas sudah mempunyai tasreh, sudah mempunyai masair. Jadi prosesnya adalah begini. Ketika
nusuk atau masyair yang kita lihat ini adalah paket masyair. Paket masyair itu paket apa? Paket untuk fasilitas Armusna, Arafah, Mina, dan Musdalifah. Ini kalau tidak pilih, berarti Bapak Ibu itu pasti jelas punya tasreh. Pasti punya, gitu kan. Pertanyaannya, kenapa dahili nggak punya tasreh? Itu orang yang mau berdahili, tapi belum membeli tasrehnya, atau belum membeli paket masyairnya. Ya, itu bukan haji dahili namanya. Itu statusnya masih amil igoma, belum dahili. Kalau sudah dicap dahili, itu pasti mempunyai masyair dan pasti punya tasreh. Jadi, sudah terbelikan masyairnya, otomatis tasreh itu keluar karena di aplikasi Absir itu sudah tercatat dan itu bisa di print out. Tasreh hajinya atau permit hajinya itu bisa di print out gitu Pak. Jadi bisa dipahamkan atau bisa diluruskan bahwasanya haji dahili yang namanya sudah dahili ini saya gitu. Nah, ini aplikasi Tawakalna. Saya setel di sini. Aplikasi Tawakalna ini aplikasi di mana aplikasi ini terdapat 3 kartu. Yang pertama, Duhul Mekah. Itu sudah ada di situ. Terus yang kedua adalah permit Hajj, itu ada. Dan yang ketiga, nusuk digital ada di aplikasi Tawakalna. Jadi 3 kartu itu semuanya terkumpul di Tawakalna. Saya setel sebentar. Nih. Kemudian pada halaman depan, di sini ada favorite cards. Bapak Ibu tinggal klik yang sebelah kanan, tengah itu ada all card, klik. Nah, di sini ada Presiden ID yang atas yang warna hijau dan yang warna coklat, permit dan religius, itulah yang nantinya akan ditunjukkan kepada petugas. Jadi 3 kartu inilah yang nantinya ditunjukkan kepada petugas pada saat ada pemeriksaan, baik di pelayanan umum seperti kereta api, terus kemudian pada saat masuk Masjidil Haram. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini, permit, saya contohkan, klik aja permit. Nah, di sini ada tombol warna, ada tombol panah itu ya, ada tombol panah. Nah, ini tinggal geser, klik panahnya kembali. Jadi ini adalah izin haji atau ada tombol permit haji. Diklik, kemudian klik lagi. Nah, saat itulah Bapak Ibu langsung bisa mendownload file PDF-nya. Bisa dikirimkan ke suami istrinya untuk sebagai backup. Gitu ya. Kemudian untuk nusukatnya, ya, nusukatnya Bapak Ibu bisa klik di sini. Saya ulang kembali. Nah, nusukatnya yang paling bawah, religious. Nah, religious ini Bapak Ibu bisa. Nah, ini adalah nusuk digitalnya. Dengan tombol panah yang arah ke atas, download lagi. Nah, kirimkan ke pasangannya sebagai backup atau dikirimkan ke grup sebagai backup. Itu yang bisa saya jelaskan untuk penggunaan bagaimana cara mendownload nusukat dan permit. Nah, kemudian untuk personal ID ini pun juga bisa ditunjukkan. Nanti Bapak Ibu nanti tanyakan kepada petugas mana kartu ID presidennya, tinggal tunjukin di rumahnya, kemudian tunjukkan untuk izin hajinya yang mana coklat dan terusnya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga sangat membantu. Wassalamualaikum. Nah, itu adalah kartu-kartu yang ujung-ujungnya endingnya ada di situ Bapak Ibu. Jadi Duhul Mekah ada, permit haji ada, kartu nusuk ada. Semuanya terangkum di aplikasi Tawakalna. Bahkan kita mempunyai sertifikat. Itu langsung dari Saudi, bukan dari penyelenggara atau bukan dari mana. Itu di Tawakalna juga. Itu di doc ini. Di doc ini kalau proses hajinya kita selesai, saat itu pula kita langsung bisa mendownload
sertifikat haji yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Baik, ini contohnya. Ini contoh gini Pak, Bu. Jadi pastikan Bapak itu pada saat di Bandara Cengkareng, itu sebelum terbang, itu kita punya permit haji. Ini saya terbang tanggal berapa ini? Tanggal 11 kalau nggak salah, 11 Mei. Iya, 11 Mei, Pak. Saya sudah Betul, Ustaz, 11 Mei. 11 Mei, ya, 11 11 Mei bos, Baik. benar. Tanggal 11 Mei itu kami berangkat, itu haji permit. Artinya informasi yang beredar yang dikembalikan ke rumahnya kan kasihan itu. Itu dikarenakan yang pertama sangunya itu hanya visa amil tok, nggak ada igoma, nggak ada apa, itu dipulangkan. Karena mereka pasti dideteksi dong, loh kamu mau haji? Iya, tapi mana permit hajinya ada nggak? Nggak ada. Igoma juga nggak ada. Ini berhak kalau mereka dipulangkan, gitu loh. Tapi kalau kami permit hajinya sudah ada semua dokumen-dokumen lengkap, punya lengkap, ya, sudah bisa berangkat haji gitu loh. Jadi bisa dibuktikan ketika nanti Bapak Ibu ingin berhaji menggunakan kuota domestik, Bapak Ibu itu sudah mempunyai aplikasi dan sudah mempunyai permit hajinya. Nah, kemudian ada beberapa ini adalah salah satu perusahaan yang bisa akan mendampingi Bapak Ibu pada saat proses kepengurusan mulai dari Enjas hingga sampai dengan kepulangan secara legal sesuai dengan ketentuan Saudi Arabia. Jadi kami di sini bukan merupakan perusahaan tour and travel, bukan. Terus kemudian kami ini adalah sebagai pendamping Bapak Ibu ketika Bapak Ibu itu ingin melakukan ritual ibadah haji melalui kuota domestik. Kemudian, dan jadi kami akan dampingi secara legal, profesional, dan bermartabat ya. Artinya kita tetap bertanggung jawab hingga proses hajinya Bapak Ibu itu sudah selesai. Untuk layanan kami ada dua, Bapak Ibu, layanan paket A dan paket B. Nanti Bapak Ibu bisa menanyakan kepada yang mengundang di Zoom ini, ya kan? Yang jelas pada malam hari ini kami hanya menjelaskan bagaimana sebuah proses nusuk itu bisa didapatkan secara legal dan resmi sesuai dengan SOP atau prosedural yang Saudi punya. Untuk layanan hotelnya pun kita semuanya bintang 5 Bapak Ibu, insya Allah itu ada di Leader Al-Munakarim untuk di Madinah, Al-Aqi, atau di Al-Haram. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kita selalu menggunakan Al-Haram untuk yang Madinah. Kemudian di Mekah, insya Allah kita menggunakan Pullman, terus kemudian Rotana, Movenpick, ataupun Swiss Al-Makom di antaranya itu nantinya kita akan pakai. Dan untuk yang paket B, ya paket B, insya Allah kita di Madinah akan menggunakan Sasa Regency, ya Sasa Regency biasanya kita pakai, cuman di tahun 2025 ini kita pakai semuanya Al-Haram semuanya. Kemudian untuk yang paket B, untuk hotel Mekahnya kita menggunakan Anjum dan selebihnya adalah di Transit Mina. Dan insya Allah kita sampai dengan tanggal 31 Agustus untuk paket A kita di harga 345.900 dan di paket B di angka 289.900. Dan untuk itinerary-nya ini masih lebih kurangnya Bapak Ibu ya, untuk yang A, paket A itu lebih kurangnya antara 27 hari ya, 27 hari sampai dengan 37 hari, dan yang paket B lebih kurangnya antara 37 hingga 40 hari. Untuk usia, ini wajib Bapak Ibu ketahui, usia adalah usia produktif, usia amil, usia pekerja, yaitu minimal 22 tahun hingga 58. Jadi pastikan usia Bapak Ibu itu tidak lebih, tidak kurang
di antara usia 22 hingga 58 tahun. Kemudian paspornya pun juga masih berlakunya adalah 12 bulan, ya 12 bulan pada saat sebelum Bapak Ibu berangkat. Untuk down payment bisa diangsur, yang jelas tanggal 31 Agustus itu sudah genap 100 juta. Bukan kan bayarnya melalui rekening perusahaan. Kami tidak menerima keluhan-keluhan ketika Bapak Ibu mentransferkan kepada orang lain atau pihak lain, dan pastikan Bapak Ibu mentransferkannya kepada rekening perusahaan. Dan ini adalah nomor rekening kami, yaitu di Middle East Journey. Baik Bapak Ibu, kami membuka pertanyaan-pertanyaan. Sekiranya ada beberapa hal yang kurang jelas, silakan bisa bertanya. Silakan. Oke, Pak Arif, terima kasih. Kita mulai dari jawaban pertanyaan yang ditulis ya. Ini ada 4 nama yang saya tulis, yaitu dari Argan Gaiska Muhammad, Alfri Triato, dan Eni Nusron. Yang lainnya masih masalah suara yang terputus-putus. Salah satunya di sini yang paling pertama, saya coba bacakan, saya scroll dulu ya. Itu dari Bapak Alfi. Mas Alfi, apakah bisa jika sudah punya tasreh tapi tidak beli masair ar-musnah agar lebih hemat? Apakah bisa jika sudah punya tasreh tapi tidak beli masair ar-musnah agar lebih hemat? Melakukan penjualan khusus untuk Paket. apa namanya, itu kita melayani premium di tahun 2025, tapi qadarullah di tahun 2026 kita jual semuanya satu paket, tinggal produksi komponen. Kalau lalu bisa Pak, tahun depan kita langsung satu komponen, satu kesatuan komponen, jadi nggak bisa terpisah. Silakan yang lain Pak. Lanjut dari Pak Arjan Gaiska Muhammad. Assalamualaikum Pak, seperti kita ketahui bahwa kebijakan pemerintah KSA selalu berubah-ubah. Bagaimana jika kita mendaftar, namun ternyata kebijakan terhadap pekerja dakili ini berubah, sehingga kita tidak dapat mendaftar paket di Nusuk. Atau misalnya ternyata kebijakan kafil untuk amil berubah, di mana amil wajib stay lebih lama di KSA. Bagaimana tim penyelenggara memitigasi resiko ini? Baik, yang pertama kami akan melakukan refund. Refund itu yang jelas kalau ada 2 kategori refund. Kalau jamaah sama sekali belum terbang sama sekali, itu kita akan refund 100%. Melainkan kalau misalkan sebuah kebijakan yang di luar kontrol kami, di luar kendali kami, maka refund itu akan dipotongkan sesuai dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Contoh begini, kayak misalkan amilnya itu berubah, gitu kan, amilnya berubah. Kemudian jadi gini, nggak mungkin, kecil kemungkinan kalau pemerintah Saudi Arabia itu mengutamakan semuanya ekspatriat, setuju ya? Ada kemungkinan itu Saudi Arabia itu akan memberlakukan kuota ini. Nah, misalkan itu terjadi, mitigasinya adalah kita nanti akan melakukan refund sesuai dengan sisa yang belum terbaik. Jadi kalau nanti kemudian nggak bisa membeli paket masairnya, mengapa itu Pak? Kan Pak itu memberikan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau misalkan yang misalkan 300 juta sudah dikeluarkan itu misalkan 50 juta atau 30 juta, kan ada tiket apa namanya, pesawat, kemudian ada pembayaran
encas, ada pembayaran visa amil dan lain sebagainya, keluar anggaplah 30 sampai 50, maka kita akan keluarkan atau kita refund 250. Begitu, Pak. Jadi sama-sama apa ya, dari perusahaan pun juga nggak apa namanya, nggak ada untung gitu kan, sama sekali nggak ada untung ya. Kalau mitigasinya saya jawab akan dikeluarkan sesuai dengan yang sudah dikeluarkan gitu. Itu Pak Ras. Oke, sudah. Dari selanjutnya, mohon maaf ini Ibu atau Bapak ya, Henry Yusron. Mohon info apakah pelaksanaan haji seperti ini tahun ini dapat terlaksana ya? Itu Pak Arif. Insya Allah nih mungkin ya jawabannya. Karena kan memang buktinya malam ini kan di apa dipersiapkan untuk tahun 2026. Halo, Pak Arif. Halo, 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 Pak. Halo. Wah, terputus ini. Halo, tes, tes, tes. Dengar ya, Pak? Halo, Pak Ara yang bisu sekarang suaranya, mute. Oh iya, iya, mohon maaf. Iya, Ya, sudah benar ya. sudah jelas ya? Ya, Sudah. jadi tolong diulang Pak tadi Pak, gimana? Agak putus-putus tadi. Mohon info apakah pelaksanaan haji seperti ini tahun ini dapat terlaksana ya? Tahun Dari Bapak atau Ibu Henry Yusron. tahun 2025 semua terlaksana, Alhamdulillah. Ya, Terlaksana. 2006 nih maksudnya. Kalau ini Oh, 2006. tahun 2026, insya Allah, Bu, Pak, kita akan melaksanakan semuanya sesuai dengan tahun-tahun. Jadi Pendaftaran terakhirnya kapan Pak Arif? pendaftaran Pendaftaran terakhir itu, jadi gini Pak, untuk harga tadi itu maksimal di tanggal 31 Agustus. Silakan menghubungi yang mengundang, ya. Jadi silakan menghubungi mengundang, itu maksimal harga yang tadi, itu maksimal di tanggal 31 Agustus. Selebihnya nanti akan naik dan kita akan tutup itu selama kuota sudah habis, kita akan tutup atau sampai dengan tanggal 6 Desember kita sudah nggak terima lagi pendaftaran. Ya, itu tolong dicatat Bapak Ibu Tanggal 6 tanggalnya Desember karena kita sudah nggak lagi melakukan pendaftaran, jika ada kemungkinan besar harga kesalahan akan naik. kebanyakan dari teman-teman yang kemarin itu belinya visa amil itu setelah setelah Ramadan. Padahal cut Nah, itu off-nya jauh tahun jadinya. kemarin itu Desember. Gitu. Ya, terus kita lanjut ke dengan Pak Tri Hartanto. Dengan haji kota domestik itu untuk vaksin meningitisnya tetap di Indonesia atau di Saudi? Di Saudi, Pak, 100% di Saudi. 100%. Ya, Ya, Saudi. hanya Dan tidak diakui kartu kuning Indonesia, nggak diakui. nggak diakui. Berarti banyak kesalahan kemarin yang terjadi dari teman-teman jemaah haji kita ya, Pak? Betul. Jadi kunci utamanya pintu masuknya itu nggak terpenuhi, akhirnya nggak bisa terbelikan masyairnya. Berarti dengan aplikasi tadi ya, Sehati, aplikasi apa tadi namanya tuh? sehati, sehati. Ya, Sehati, aplikasi Sehati. Ya, Lalu dilanjut pertanyaannya Pak Hari, Pak ini. Pertanyaan saat ada ini 4 atau 3 ya, kok 1 terus 3 Mas. 1, apakah kuota internasional Indonesia tidak bisa dibeli lagi sehingga kita perlu kuota Asia seperti Timur Leste? Nah, itu pertanyaan pertama, Pak. itu hubungan diplomatik ya, Pak. Hubungannya antar government to government ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ambil kuota Indonesia ya melalui hubungan Ya, jalur diplomatik atau melalui Kemenak, karena itu sudah apa ya istilahnya, ya sudah diurus sama pemerintah sendiri. Bolehkah kita menggunakan kuota negara lain? Boleh, boleh banget, boleh banget. Mau kuota Australia, Amerika itu sangat boleh. Cuman syarat yang ditentukan adalah Bapak Ibu menjadi warga sana atau mempunyai izin residen 3. permanent yang ada di sana. Oke, oke. Lanjut ya, Pak. Pertanyaan Ya, kedua, silakan, Pak. bagaimana status keabsahan KTP sementara dari Timur Leste dan berapa biaya tambahannya? Nah, ini udah terjawab ya. Nomor 1, 2 ini sama dengan tadi 1. Jadi
Di nomor 2 ini ya tentunya tergantung negara masing-masing. Tapi sebelum KTP ini harus ada di sana ya kita harus jadi mukimin di sana lah. Itu ya seperti Ya, lebih di kurangnya bersama, Pak. ya. Terus nomor 3, kalau sudah tua, bagaimana bisa mengoperasikan HP? Nah ini selektif banget nih. Karena di haji seperti ini kan sering terjadi nih Pak Arif. Jadi dipaksakan di usia 58 casingnya sudah tua, tapi kenyataannya di sana masuk gitu. Nah ini bisa kedetek kan? Ya, kalau usianya tua nggak bisa, Pak. Maksimal 58 untuk laki-laki ataupun perempuan 58, Pak. Ya, Tapi untuk ini yang titiknya sudah Pak tua, Arif Pak. pada pengoperasian HP. Bagaimana bisa mengoperasikan HP? Kalau Untuk masih usia 58, insya Allah kalau hanya untuk diajarkan 4 aplikasi, insya Allah nggak terlalu sulit sih, Pak. Tetap kita oh akan gitu ya. bantu, kita dampingi. Ya, yang penting ujungnya adalah tawakalan nantinya. Endingnya ke sana. Yang penting ujungnya yang bersangkutan punya HP pribadi. Ya, betul. Bukan pinjam. Kalau pinjam nanti repot. Harus punya. Karena kemarin saya kawal juga yang mbah-mbah juga. Itu sama sekali nggak tahu HP itu sama sekali nggak tahu. Saya minta Pak, ini minta ke putranya itu harus wajib untuk punya HP gitu kan. Ya baru pertama kali dia mengoperasionalkan HP Android ya itu. Tapi semuanya kita kawal selesai sampai tawakalna kholas. Alhamdulillah. Gitu Pak. Terus nomor 4, Pak. Apakah yang baru berhaji bisa haji dakili lagi? Maksudnya 2 kali nih, Bos, berturut-turut. Oke, Atau sangat bisa, sebelum 5 tahun? sangat bisa, sangat bisa Sangat bisa. selama dalam catatan ganti syarikah. Karena begini, ketika huruf nihai itu sudah selesai, maka nomor igoma itu selesai, terus kemudian SIM card itu pun juga mati, otomatis mati. SIM card saya udah mati, nggak bisa digunakan apa-apa lagi, Pak. Sinyalnya udah nggak ada lagi. Ketika huruf nihai itu dikeluarkan melalui SMS dari Jawazat, kemudian di Absir itu ada notifnya huruf nihai, kami keluar imigrasi, kami keluar imigrasi, jret gitu udah langsung tutup itu Absirnya. Saat itu juga Hmm, ketika saya check out di imigrasi terakhir kali itu udah nggak bisa melakukan lo apa namanya sign in Absir udah nggak bisa. Gitu Pak, otomatis itu. Kartu pun juga langsung mati. oke. Jadi 4 pertanyaan sudah dijawab, Pak Ari. Kita lanjut ke Ya. Pak Ardani. Ini pertanyaannya simpel. Apa pembayarannya bisa dalam US dollar? Waduh, sangat bisa ini. Sangat bisa sekali. Karena ada rekening dolar toh, Pak, dari Kalau perusahaan. rekening dolar ada Pak, nanti akan mengikuti perkembangan rupiah juga. Insya Allah bisa. Oke, oke. Ya terjawab ya Pak Ardani. Lalu dari Pak Michael Kautsar, Andromeda. Mau penjelasan lagi tentang nafat. Apa nih maksudnya, Pak? Saya nggak. Nafat itu gini Pak, sistem keamanan itu yang dipunyai oleh pemerintah Saudi Arabia. Jadi kayak kalau di Google itu Bapak tahu ya Google Authenticator ya. Jadi ini adalah pengganti sistem sistem double layernya di luar OTP. Ya, jadi ketika Bapak itu mau masuk ke aplikasi Absir, mau membeli nusuk atau mengganti password, itu akan ada notifikasi angka, Pak. Contoh gini, Bapak punya Gmail, ya kan, punya Gmail. Nah, suatu saat eh, ada Gmail itu terakses oleh pasangan Bapak, gitu kan. Meskipun itu pasangan, pasti ada notifikasi kan, betul nggak? Bahwasanya ada yang melakukan login, apakah ini Anda? Kalau ini Anda, ini ada angka sekian. Tolong diklik di Gmailnya itu. Nah, itu untuk melindungi privasi setiap warga Saudi Arabia. Jadi aplikasi Nafat ini adalah aplikasi double layer untuk security-nya, Pak. Gitu, Pak. Oke. Pak Mikael Kautsar sudah jelas ya. Lanjut ke Pak Saiful Rohman. Assalamualaikum. Berangkat untuk mengurus Salam. iqomah bulan berapa? Untuk Egoma itu kita suggest di Rajab hingga dengan Syakban. Jangan sampai di setelah Ramadan. Antara Rajab hingga Syakban. Jadi
Kami berharap itu Rajab sama Sya'ban itu kan opennya si Mas Sair kan. Ketika Igoma itu sudah selesai, saat itu juga langsung beli ini, beli Mas Sair. Karena gini Pak, Dahili ini nantinya akan menjadi primadona. Akan menjadi primadona dari seluruh eh, negara mungkin ya. Karena dari sisi fasilitasnya itu memang lebih dibandingkan yang lain. Sejelek-jeleknya Dahili itu masih bagus dibandingkan ONH Plus. Masih bagus dengan harga di bawah 300. Sejelek-jeleknya Dahili itu masih bagus Dahili dibandingkan Foroda yang harganya 500, Pak. Hmm. Gitu. Jadi bisa dikatakan orang Saudi itu nggak mau kalau kalah dengan yang lain gitu loh. Ini kan kotanya Saudi punya gitu kan. Jadi sejelek-jeleknya Dahili dia masih masih lebih bagus dibandingkan yang ONH Plus, Pak. Gitu. Oke, jelas ya. Lalu dari Pak Ahmad Najib, Assalamualaikum. Jika ketika Waalaikumsalam. umroh ke pengurusan iqomah waktunya lebih lama dari jadwal umroh, sehingga ada penambahan hari lebih lama di Saudi, apakah ada penambahan biaya lagi? Baik. Jadi gini, ada beberapa kis tertentu, cuma nggak semuanya ya. Jadi kami kemarin memberangkatkan lebih kurangnya sekitar 608. 7 orang ini nyantol, Pak. Namanya itu di Jawazat. Nyantol di Jawazat dan kami membutuhkan waktu untuk ekstrak manual di mana? Di imigrasi. Jadi masalah sistem masalahnya. Jadi dari 7 orang, dari 608 orang ini hanya 7 orang ini yang namanya itu nyantol. Jadi tidak terbaca di sistemnya Jawazatnya Saudi. Nah, saat itu mau nggak mau si jamaah ini ya overstay, overstay di mana di Saudi ya. Alhamdulillah kita tanggung untuk biayanya untuk overstay-nya sampai dengan igoma itu selesai. Sebenarnya kalau urusan igoma itu sebenarnya 3 hari 4 hari itu sudah selesai sih Pak. Cuman karena masalah sistem yang di luar kendali kami, 7 orang ini kemarin itu sedikit ngadat ya overstay lebih kurangnya harusnya 9 hari menjadi 2 minggu. Tapi kita tanggung, gitu. Yang Oke, ditanggung ini ininya ya Pak, yang ditanggung kan itu ada yang pasangan-pasangan itu yang ditanggung ya ya yang namanya nyantol di Jawa Zat. Kalau pasangannya enggak, gitu. Kalau pasangannya oh, tetap tetap kena cas gitu. oke, oke. Lanjut, Pak Arif. Dari Pak Riko Star. Ini cuma pertanyaannya pretelan ini, enggak paket. Jadi untuk biaya pembelian visa amil berapa Pak Haji? Ini kan berarti pertanyaan pretelan, enggak beli paket. Jadi enggak jual visa atau jual visa, Pak Arif? Tidak Pak, kita tidak menjual visa. Visanya, Pak. Kita satu satu paket pendampingan. Oh, oke, dilanjut. Wah, ini guru saya nih, Kiai Haji Muhibudin dari Kediri, teman Haji. Baik Pak. Untuk waktunya ada yang lebih pendek enggak? Wah, Pak Kiai tanya nih. Nanti bisa diundang Mari pada saat kunjungan ke sini, Ya, Kediri. kalau waktu Pak, waktu sebenarnya masih bisa sih sebenarnya, masih bisa. Karena waktu pendek itu kan high season Pak. Iya. Harga hotel yang biasanya itu cuman 1.250 itu loncat menjadi 5.000, 6.000, bahkan sampai 10.000 real Pak. Kayak Anjum. Hmm. Anjum itu paling berapa sih? 950, 1.250 kan per malamnya. Itu kalau pada saat high season itu mahalnya minta ampun Pak, bisa sampai 20 juta itu Anjum. Semalam, semalam. Makanya semakin mepet Dzulhijjah, kalau nggak salah itu saya cek di marketplace hotel itu mulai naiknya itu di tanggal 28 Dzulqa'dah itu sudah mulai naik Pak. Sampai dengan tanggal 14 Dzulhijjah itu sudah mulai turun. Nah. Jadi naiknya si harga-harga hotel itu udah melambung 10 kali lipatnya Pak. Mungkin yang dimaksud Kiai Haji Muhibudin, mungkin yang dimaksud Kiai Haji Muhibudin ini dia tetap belinya paket yang seperti sekarang, tapi datangnya itu mendekati gitu loh. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Bisa Pak Yai, karena Insya aku Allah pernah bisa. bikin paket kayak gini dulu waktu di
di Mujamalah sama Pak Yusuf itu saya Insya minta Allah yang bisa. paket tuh cuma orang-orang yang sibuk-sibuk itu loh Pak Arif. Ya, Yang sibuk insya itu Allah cuma bisa. dikasih 15 hari aja gitu. Tapi dia kan karena kan Pak hotel itu kan satu musim harganya sama toh. Cuma kalau belinya di awal cuma dipakainya di beliaunya datang ini mendekati hari 9 Zulhijjah Betul. kan gitu bisa Ya, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Cuman ada beberapa nanti mungkin nggak sendirian bareng. ya toh. Ya, Hah? mungkin ya bisa dikatakan lebih mandiri, Pak. Ya, Lebih paling mandiri. ditemani sama kantor yang di Jakarta gitu. Gitu. Ya, Oke, dilanjut dari Pak Ngoten nggih, Pak Yai, nanti dilanjut lagi. Pak Yai Mudin, terima kasih. Lanjut dengan Pak Masnur. Nah, ini juga teman saya nih dari Pekanbaru nih. Assalamualaikum dari Pak Masnur alhamdulillah. Pekanbaru. Harga paket apakah sudah termasuk biaya lain-lain jika pesan dari luar Jakarta, Pak Arif? Tolong dipaparkan Harga lagi. paket itu start Jakarta, kayak domestik nanti pribadi, Pak. Domestik itu mulai dari kepengurusan Enjas, ngurus Enjas itu pribadi, kemudian nantinya pada saat domestik mau pergi untuk Igomah, itu pun juga pribadi. Jadi semuanya start Jakarta. Begitu ya. Iya. Oke, oke. Gitu ya Pak dosen, Pak Masnur Pekanbaru. Ini ada dari Pak Rahmat Suryana. Berarti proses vaksin saat pengurusan Igoma ya Pak Arif? Iya, jadi vaksinnya itu pada saat Igomah, Pak. Untuk vaksinnya pada saat Oke, Igomah. oke. Oke, oke. Lalu ini Pak Riko Star. Berapa biayanya tadi sudah diberitahu toh? Pakai pakai slide tadi Pak Arif ya. Ya, sudah. Nanti bisa Itu tadi tanya. ditanyakan kepada yang mengundang, Pak Riko. Oh, ini kayak Muhibudin tanya lagi nih. Kalau Mbah-mbah katanya maksimal 5 tahun, gimana bos? Ya tentu bisa 58 Pak Arif ya. Mbah-mbah itu Tapi wajahnya tua, Pak. Pas giginya ini itu rontok jadi kelihatan tua. coba ini begini, ini kasusnya kan Igoma ini menarik gini. Jadi usianya tuh 58 atau 57, tapi casingnya itu seperti orang tua piye piye Pak Arif gitu itu. Kemarin saya kawal beliau juga, namanya Pak Partoyo. Jadi saya Pak tanya, Pak Wartoyo usia berapa? 57. Iya, 57 57, tapi usianya saya. casingnya Oh, casing tua. iya, tapi Casingnya casing casingnya tua. tua. Dikarenakan giginya udah nggak ada. Oh, iya iya Iya, iya iya. Nah, istrinya ngoten aja masih Pak Yai itu iya masih insya lima Allah dua kalau nggak salah istrinya. nanti di screening sama Pak Arif kalau orang Kediri aja mah gampang ya Pak Arif ya. Ini kan pasti Ya, nih kayak ada ini videonya jamaah. saya dengan beliau ada. Ya nanti Saya ada kasihkan saya videonya. Pak. Ya nanti Ya, kasihkan boleh, saya boleh. biar saya kirim. Oh Ibu Din. Nanti lanjut dari Pak Ahmad Najik. Ini ada tambah 21 pertanyaan di Pak Arif ya guys. Mai jam 09. Boleh, Hampir Pak. jam 9. Gas. Lanjut gas ya. Apa-apa. Ya. Dari Pak Ahmad Gas. Najik. Nanti di Arab Saudi ketika beli kartu SIM card mobile ada yang nganter gak? Ini SIM cardnya dikasih apa tuku dewe-dewe Pak Arif? Atau beli sendiri-sendiri? SIM card-nya beli sendiri, Pak. Kalau kemarin, Pak. Itu Sebaiknya beli nggak, sendiri. Itu sebaiknya dikolek, murah kok, sebaiknya Pak. nggak dikolek 75 dulu, SAR, Pak. sekitar 300.000. Nggak dikolek aja tuh, include gitu loh. Kan Kita nggak semua. nantinya barengan, Pak. Bisa Oh kolek, gitu, bisa bareng ya. kolek berbaris berbaris gitu kan. Cuman biayanya Oke, sendiri. oke, oke. Terus dari pengguna Zoom, wah ini nggak ada namanya. Pak, saya mau nanya, apa bedanya paket harga gold dan silver? Ini paling topping Paket. hotelnya yang beda ya, Pak. Ya, Oh topping pesawat, hotelnya. Topping hotel sama mas airnya. mas airnya. Mas airnya tuh Ya. ininya ya, di tendanya ya. Di ya tenda di maktab itu kalau besok kita semuanya pakai Naversani. Kalau yang Ini ada kemarin video, itu ada videonya kan, untuk gold sama silver ini. ada videonya ada. Di HP Pak videonya Pak, di Oke, HP. oke. Ya. Ini Bedanya dari itu di hotel satu, terus kemudian Mekah Madinah itu beda hotel, terus kemudian beda hari juga, kemudian beda maktab juga gitu. Kalau Alhamdulillah kemarin itu kita itu ada 11 syarikah Pak yang kita gunakan. oke. Lanjut Pak Arif ya.
Ini dari Haji Hari, Kediri nih. Apakah slide PPT-nya bisa di-share? Nanti saya akan share di link YouTube ya. Oke, oke, di link YouTube. Ya. Nanti saya akan edukasi lagi di YouTube. Kalau sampean ke sini ya tak undang lagi orangnya. Ya, Kayak boleh. gitu. Terus dari Mas Ardani, untuk paket A dan paket B, apakah paket di Arjunanya sama atau berbeda juga? Beda, Sama beda. juga ya. Untuk A dan B, armusnanya beda. Arafah, Musdalifah, dan Mina ya. Ya, beda. Insya Allah kita nanti untuk yang paket A, insya Allah kita pakai yang harga paket antara 12.000 sampai dengan 13.000. Untuk yang paket B, insya Allah kita menggunakan paket yang harga masainnya 10.200-an. Lalu lanjut dari Hmm, Pak Ahmad Najik, ada yang pernah tasreh keluarnya H-1 ar musnah. Itu kenapa Pak? Otomatis nggak bisa bareng, jamaah lain nunggu keluar tasrehnya. Masa bisa ini kalau Jadi ini gini kalau Pak, Pak Em, jadi gini, ada beberapa case tertentu, masa air ini tidak bisa dibeli secara online. Ada beberapa case tertentu, masa air tidak bisa dibeli secara online. Kita belinya langsung ke syarikat, tapi harganya sudah melambung. Nah, ini biasanya dikarenakan kepengurusan ikomahnya itu setelah Ramadan. Case-nya karena itu. Kalau insya Allah kita berangkatnya ikomahnya itu atau pembelian ikomahnya itu di antara bulan Rajab sampai dengan Sya'ban, insya Allah semuanya lancar. Biasanya karena ikomahnya itu terlambat, mau nggak mau ya wani piro Pak, gitu. terlambatnya ini terlambat masuk Terlambat ini Pak, terlambat masuk ke ikuti ke tadi Mekah SOP yang yang kedua kalinya, Desember. iya, gitu. Oh, oh gitu Ya tuh. mau nggak Oke. mau akan misah dengan rombongan. Jadi Ya, ketika ya, ya. jadi gitu ya, ketika ketika Armusna itu berlaku di tanggal 7 sampai dengan selesai gitu kan. Ini kayak mutawif, kayak tour leader atau pendamping gitu kan. Itu sudah nggak punya kuasa, Pak. Yang punya kuasa itu semuanya syarikah, Pak. Dan nggak bisa di switch. Nggak bisa di switch itu. Contoh kayak reguler deh. Reguler itu ada beberapa informasi yang saya terima. Itu antara suami istri terpisah. Betul nggak? Antara Hmm. anak sama ibu terpisah karena perbedaan sebuah syarikah gitu kan. Nah ini kalau misalkan oh anakku di sana, ibuku di sini, saya mau dekat sama ibu saya, ini akan berakibat risiko gitu loh. Risikonya nanti mau nggak mau di pasar lagi balik lagi gitu. Dan ketentuanya memang seperti itu karena saya lihat sendiri kemarin kejadian di maktab saya itu ada orang entah dari mana masuk ke depan kamar gitu kan, ke depan kamar. Itu ya diusir, Pak. Diusir. Dia mengatakan, oh ini saya sama kakak saya, ya nggak bisa. Kamu harus keluar gitu. Gitu, Pak. Jadi Oke. sangat ketatnya si aturan memang sulit untuk bisa dilanggar. Oke, kita lanjut dengan Pak Budi Pras nih. Durasi totalnya sekitar berapa hari Pak jadinya kalau misalnya tidak overstay? Ini sudah ada di ini ya, di apa namanya di flyer ya Pak Arif ya. Stay-nya kan Ya. antara 30 sampai 4 itu kenapa ada rentang Pak? Coba dijelaskan Tentang kenapa ada itu rentang? yang pertama masalah penerbangan, Pak. Masalah penerbangan. Jadi kita nggak belum bisa menentukan, Pak. Kita ini belum bisa menentukan karena baru kita bisa open maskapai itu ya 1 bulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya baru kita bisa melakukan open kapan kita membeli tiket, kapan untuk tiket PP gitu. Jadi kita berikan sebuah rentang itu apa ya namanya? Ya memang dari pengalaman kami kita nggak bisa menentukan 30 hari itu nggak bisa. Pasti ada rentangnya. Dan rata-rata karena kita itu kemarin ada 600 yang kami dampingi, itu mencar-mencar Pak. Ada yang grup satu, kita ada 11 bis kemarin itu. Dan nggak bisa bareng semua. Yang saya berangkat tanggal 11, ada yang berangkat tanggal 13, ada yang berangkat tanggal 9, ada. Pulangnya pun juga berbeda-beda gitu.
Ya makanya Hmm, kita memberikan sebuah rentang waktu itu dikarenakan bukan satu grup aja yang kita berangkatkan nantinya. ya, ya, ya. Dan ini Oke. adalah tahun ketiga kami, Pak. Tahun ketiga kami di tahun 2023, 24, 25. Salah tahun Dua tiga. 2026, tahun Tahun keempat kami untuk bisa memberangkatkan kuota domestik. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Lanjut dengan Pak Alfi yang kemarin Haji Dakili masuk Mekah tanggal dan bulan berapa dan pulangnya haji tanggal berapa? Oh, macam-macam, Pak. Kita mulai keberangkatan mulai awal Mei ya, atau pertengahan Mei sampai dengan terakhir itu tanggal 18 Mei. Jumlahnya disebutkan sekalian Pak Arif. Jumlahnya ada 608, Pak. Ada 11 bus kemarin kami. 11, Bapak Ibu sekalian. Oke, dilanjut ada pertanyaan lagi dari Mas Arjan guys ya nih. Untuk tahun ini untuk Sarekah Al-Makom Mm-mm. sampai nafar sani atau nafar awal Pak. Nafar Dan awal, bagaimana? Pak. Nafar Oh, awal. jadi tahun 2006 juga nafar awal ya. Oh, enggak. Tahun 2006, tahun depan itu kita enggak pakai Almakom lagi. Jadi dari 11 Oh, syarikat yang kami gunakan di tahun ini, kita screen sampai dengan 5. jadi di filter yang kemarin. Filter, Pak. Filter. Kalau kemarin kita kan ada 3 kelas. Sekarang kita open hanya 2 kelas. Oke, jadi gitu ya. Yang Lalu dari meskipun jelek, menurut kami bagus, tapi tidak kami gunakan lagi Almakom. oh gitu ya. Ya, Kemarin yang cool apa Sani Pak Alif? yang cool Nafarsani ya. Iya, kemarin yang cool semua apa Sani? Mm-mm. Oh, Yang 8.000 dan SAR itu Pak, yang Almakom yang saya pakai itu kemarin nafar awal. oke. Nanti berarti penjelasan nafar awal nafar saninya belum bisa dijelaskan sekarang Pak Arif ya. Kalau untuk nafar awal, ya Tahun depan. tahun depan semua nafar sani insya Allah. Oh, ya udah terjawab Tahun berarti. depan semuanya nafar sani. Oke, Almakom berarti lah khusus nggak kami pakai lagi Pak. ya. Berarti pertanyaannya sudah terjawab ya Hmm. Pak Arjan Gaiskah. Lalu Pak Ahmad Najik, apakah harga boleh di-up karena ingin memberi fasilitas hotel view Ka'bah ke jamaah dan kita bantu tim marketing juga untuk cari jamaah. Wah, ini kayaknya ada Ini nanti harga di bisa Jabri dalam. ya Pak, ke saya ya, masalah itu atau Jabri kepada yang mengundang Pak, Pak Ahmad ya. Oh, Pak Ahmad, Ya, Japri ya kepada yang langsung muda, Jabri ke yang mengundang. ya gitu. Nanti Karena ada dibicara. perhitungan khusus kalau mau di-up, karena biar satu, kadang gini Pak, sensitif sekali Bercampur. ketika jamaah sampai dapat berapa. Saya dapat 200, lu saya bayarnya 220. Nah ini akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan sampai melebar jadinya. Jadi perlu pemahaman dulu sebelumnya ini harganya sekian untuk fasilitas ABC itu harus dipahamkan. Jangan sampai nanti salah paham, salah tangkap para jamaah. Oke, oke, oke. Ya, jadi gitu ya. Karena memang harus minimalnya satu bus ini berarti Pak ya, supaya di apa orang apa harganya tuh dalam satu bus itu sama semua gitu. Betul toh? Kalau kalau bisa satu bus, ya alhamdulillah malah bisa membuat Satu HS. schedule sendiri nantinya. Oh, kalau nggak satu Insya Allah, HS. insya Allah. Oke, jadi ada lagi lanjut pertanyaan dari Abu Ahmad, Pak Abu Ahmad. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Antara warahmatullahi. Pak Arif, kalau kita memiliki igomah di Saudi, apakah proses dan prosedurnya sama ya? Nah, dia kayaknya nih apa mukimin beliau ini. Gimana gimana? Bisa diulang Pak? Jadi Apa? kalau kita memiliki igomah di Saudi, apakah proses dan prosedurnya sama ya? Saya rasa sama ya. Semuanya sama Pak. Kalau sudah mukimin di sana nggak perlu pakai kami Pak harusnya. Harusnya tinggal individu bisa ya. Tapi Bisa, mungkin tinggal minta kepada syarikahnya kalau mau cuti gitu. oh iya, 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 iya. Ya, mungkin mau gabung sama temen Indonesianya mungkin, insya Allah. Tapi kalau sudah mukimin biasanya jarang sih Pak langsung beli ke nusuk ke masyairnya bisa beli, cuman nanti harus izin kepada kafilnya ya. Kalau saya mau hajian gitu. Ya, oke, oke. Ini saya bantu perjelas lagi dengan Pak Abu Ahmad. Sepertinya di paket yang dijual ini
kayaknya enggak menerima pretelan Pak Arif ya. Tidak, Ya Pak. jualnya Kita satu paket semua. Nah, itu paket. Jadi beli cuma misal punya ini ya nggak bisa. Mesti beli ini sih supaya ini nggak bisa. Jadi jualnya ya paket ya. Iya, satu paket, Pak. Kecuali custom up ke atas gitu. Tapi dengan catatan ya nego lagi. Terus Ya. dari Bapak atau Ibu nih, Meizar. Ada yang nawar Pak, tapi pengurusannya setelah bulan Ramadan. Apakah boleh gitu Pak? Waduh. Ini kalau bulan Ramadan ada yang nawar Pak. Nawar pengurusannya bulan Ramadan. Apakah boleh gitu? Ramadan kita sudah tutup, Pak. Sudah Tutup Pak. tutup kalau untuk Ramadan. Ya, kita tutup itu di tanggal 6 Desember itu kita sudah tutup semuanya. Karena untuk kebaikan seluruh yang kami dampingi nantinya, jangan sampai setelah Ramadan itu jadi chaos, akhirnya komplain segala macamnya, nggak dapat tasreh. Karena tahun depan itu insya Allah dahili nanti akan banyak diperebutkan karena kita tahu sendiri, mendengar sendiri kalau untuk visa mujamalah, visa foroda pun juga belum terkoneksi ke nusuk ya. Bahkan dari saudara-saudara kita pun yang sudah bayar ratusan juta, miliaran bahkan itu pun juga belum bisa berangkat karena menggunakan visa foroda. Jadi dahili ini atau haji domestik ini menjadi sebuah alternatif mereka untuk bisa berpindah dan bisa lebih dipastikan sebenarnya keberangkatannya bisa dipastikan karena dari dulu ya kalau dahili sendiri nggak ada masalah di antara tanggal 7 sampai tanggal 13 Dzulhijjah itu nggak ada masalah. Jadi bisa dipastikan keberangkatannya gitu loh. Jadi sih, Pak. Oke. Kalau setelah Ramadan kita udah nggak ada lagi tuh. Oke. Ini Pak atau Ibu Meizar ya sudah jelas ya. Dari Pak Muhammad Asjar. Tadi saya kelewat itu biayanya tolong di-share kembali. Nah ini yang punya jamaah Pak Muhammad Asjar atau Ya, agennya ini. nanti bisa Minta minta di-share. kepada yang mengundang Pak Azhar ya. Di angka mulai 289.900 dan 349.900. Sampai Agustus. Sampai Agustus. Setelah itu saya belum tahu apakah si Naik. bus nanti akan menaikkan atau tidak. Sepertinya naik Pak. Dari tahun kemarin naiknya itu 223 menjadi 250. Naiknya itu kemarin 27 juta. Tahun kemarin. Ya. Tahun ini ya, tahun 2025 naik 27 juta. Nggak tahu Rata-rata naiknya 2000. tahun besok mungkin bisa naik 30-an itu. Ya, biasanya Boleh cirinya ini, boleh di apa namanya ya? Apa? Kasih uang muka 20, 50 boleh. Nanti yang penting tanggal 31 Agustus itu sudah genap 100 gitu. Langsung bisa menghubungi yang mengundang, Pak. Oke. Lanjut dengan Ibu Melinda Anton. Pak Arif izin bertanya, pembagian syariah ke jamaah untuk Al-Musna itu berdasarkan paket atau random atau semua sama? Baik, kalau untuk maktab ini seharusnya satu paket selama paket itu dibeli sebelum Ramadan. Tapi kalau setelah Ramadan ada kemungkinan itu mencar-mencar karena tidak semua syarikat itu mempunyai kuota. Jadi gini, syarikat A kuotanya ada 500, terus terbeli ada 500, masih sisa 50 misalkan. Kita punya 70 orang gitu kan. Ya, akhirnya yang 50 masuk ke syarikat A, yang 20 masuk ke syarikat B. Itu yang bisa terjadi hal seperti itu dikarenakan kuotanya per syarikat habis. Tapi kalau kita membelinya itu sebelum bulan Ramadan, insya Allah kuota itu masih luber-luber. Oke. Gitu. Jelas ya. Kalau bahas masalah teknisnya ya. Oke. Dilanjut Pak Arif ya. Monggo. Dari Bu Indah Aulia, itinerarinya diminta ini Pak Arif. Itinerari rencana. Baik, itinerarinya masih ini ya Bu, apa namanya masih tahap eskalasi ya. Nanti bisa minta kepada yang mengundang saya berikan screenshot. Oke. Terus dilanjut dari Ibu Melinda Aktom. Matab Al-Quraisy masih dipakai nggak Pak? Wah ini kayaknya peserta haji kemarin. Al-Quraisy insya Allah enggak.
Enggak. Al-Juresi insya Allah nggak dipakai lagi. Jadi kita besok itu pakai yang insya Allah di bawah 1 kilo. Al-Juresi kemarin itu kalau nggak salah 2 kilo. Kita insya Allah pakai yang besok yang 1 kilo. 1 kilo dari Dari Jamarot, Pak. oh dari mana? Oke, itu udah 1 kilo ya. Oke, Al-Juresi dilanjut nggak Pak Arif. dipakai. Dari Karena Pak Arja. Al-Juresi itu kemarin nafar awal, Pak. Kita insya Allah besok fokus ke nafar sani. Sani ya. Mm-mm. Lanjut dari Pak Arja Daika nih, nanya lagi. Jamaah kami mau DP sebelum Agustus, tapi minta diskom, Pak. Hehehe. Wah, Silakan kepada yang mengundang, Pak. Di sini saya secara pribadi tidak berjualan. Silakan kepada yang mengundang. jadi ini Pak Arjan Gaiska sendiri nih. Kan jamaahnya dia dengan dia. Silakan Ya. sekarang kepada yang mengundang. Nah, ini dari pengguna Zoom. Pak, pelunasan di bulan berapa? Apakah mau Pelunasan, keberangkatan baru kita pelunasan? Ini pelunasan ada dua, pelunasan DP atau pelunasan lunas kan gitu Pak Arif. Kalau pelunasan DP maksimal 31 Agustus, kalau pelunasan total semuanya di tanggal 6 Desember. Jadi gini Pak, tahun lalu itu pelunasan setelah Igoma, tahun lalu. Nah, ini berakibat fatal pada saat mau melunasi masair, pada saat mau melunasi hotel gitu kan. Akhirnya beberapa jamaah terpencar. Nah, insya Allah di tahun 2026 ini pelunasan itu sebelum berangkat Igomah. Untuk apa? Pada saat Bapak Ibu nanti lunas, harapan kami adalah langsung Igomah selesai langsung beli masair. Aman itu Pak. Kuota masih luber-luber, kita langsung beli gitu kan. Tapi ini membantu internal perusahaan. Betul, nggak puyeng Pak, nggak puyeng. Oke, dilanjut Pak Arif biar agak cepat nih. Soalnya lalu ini dari pelunasan udah ya. Dari Pak Gihad. Pas pemberangkatan pertama untuk pengurusan Igoma, apakah memang harus keluar Saudi setelah pengurusan selesai? Misalnya langsung bablas stay di sana sampai hajian tanpa keluar Saudi, pulang ke Sa, apa mungkin kan? Nah ini tadi udah dijelaskan sebetulnya. Mungkin beliau Oke. Jadi gini, Huruf Auda, ini saya jelaskan dasarnya dulu ya. Huruf Auda itu keluar pada saat Bapak Ibu mau pulang. Hanya sebenarnya masih ada. Contoh gini. Saya itu seingat saya itu saya pulang itu di bulan Syawal, awal Syawal saya pulang. Ya, saya pulang di awal Syawal. Tapi saya sebenarnya masih punya hak untuk stay di Saudi hingga dengan 28 Mei. Jadi re-entry exit itu maksimal tanggal 28 Mei. Jadi artinya saya masih bisa stay di situ sampai dengan Mei sebenarnya. Tapi ngapain gitu loh. Ngapain saya harus berlama-lama kan gitu kan. Nah, terus kemudian kalaupun saya keluar Mei, tapi saya harus masuk lagi itu di Mei itu juga di tanggal 28. Gitu, Pak. Jadi ada namanya huruf Auda ini di sistem Absir itu terlihat, Pak. Terlihat kapan kita maksimal keluar dan kapan maksimal kita masuk. Itu terlihat semuanya di Absir. Jadi di urus Aida surat semuanya cuti. tercatat, Pak. Tercatat. Bapak Ibu itu naik pesawat apa, terus kemudian kapan masuk, jam kapan masuk, itu di Absir semuanya tercatat. Detail, Pak, di situ. Oke, semuanya by system. Urus Aida itu surat cuti Pak Aris ya, Surat sebelum cuti keberangkatan keluar haji. sementara. Dari Muhammad Azhar untuk berangkat ke Saudi via visa Amil, apakah aman untuk di imigrasi Cengkareng Jakarta? Kok tahun ini banyak yang ditolak pakai visa Amil? Teknisnya seperti apa? Oke, tadi sudah saya jelaskan. Selama Bapak Ibu itu di musim haji, hanya membawa visa amil saja, itu nggak cukup, Pak. Nggak cukup.
Bapak Ibu pada saat musim haji, keberangkatan musim haji, mulai dari kloter yang pertama, reguler itu berangkat, ada 4 yang wajib dipersiapkan. 1, visa amil harus ada. 2, iqomah harus ada. 3, nusuk juga sudah ada, meskipun itu digital. Dan yang keempat, permit haji itu juga ada. 4 dokumen ini perlu disiapkan, ya. Jangan sampai nggak ada, itu harus ada. Sama tiket PP pulang pergi, itu pun juga harus ada. Ini harus dicetak semuanya untuk ditunjukkan. Kalau saya pernah tanya kepada tim handling, itu yang ditangkap-tangkap yang dipulangkan itu kenapa gitu kan? Loh, karena nggak punya iqomah mereka pada saat musim haji, dan percuma mereka terbang dari sini di Jeddah ditolak, percuma kan, lebih kasihan lagi itu. Ya kan? Di musim haji dia punya amil iqomah, sudah pasti bisa dideteksi. Antum ini pasti mau haji. Tapi kalau kita sudah punya 5-5-nya tadi, dokumen tadi sudah kita siapkan, Jeddah nggak mungkin nolak. Permit hajinya ada, iqomah ada, semuanya ada. Imigrasi pun pasti akan loss. Gitu. Jadi yang banyak diberitakan itu dikarenakan mereka hanya mempunyai amilnya aja, iqomah nggak punya gitu. Jadi ini yang perlu diluruskan persepsinya. Jadi amil igomah dan haji amil igomah dan haji dakili itu berbeda. Haji amil Ya, igomah itu tidak ya, punya nusuk dan tasreh. Kalau haji dakili sudah lengkap semuanya, gitu Pak Arif ya. betul, betul Ini sekali. tadi ada pertanyaan lagi, Agustusnya bulan depan atau tahun depan? Bulan ini Pak, Bulan ini karena Pak, ini tahun kita depan kan sudah kalau tahun 2027 Pak. udah pulang haji itu, udah pulang haji Pak. Iya. Iya kan? Ya, jadi pelunasannya, nah ini tadi udah dijelaskan Pak dari pengguna Zoom ini. Lalu dari Bu Meijar, ini juga tadi udah dijelaskan di awal, kalau melalui Haji Dakili, Pak, apakah jamaahnya bolak-balik juga ngurus di Arab, atau pengurusannya cuma pihak Pak Arif saja? Jemaahnya harus ikut. Begitu ya Jamaahnya Pak Arif ya? wajib ikut Pak. Wajib ikut. Boleh nggak ikut nggak apa-apa. Asal syaratnya 1, jempolnya titip. Boleh titip. Oh, ini teknisnya diberitahu tersendiri itu Pak Arif ya. Ya, jadi ini Pak, ini wajib hadir karena bentuk fisiknya Pak. Jadi nanti sidik jari sama retina itu wajib direkam kembali oleh Javazat atau imigrasi di sana. Tadi kok bisa, katanya bisa dititipin dengan jempol saja, lalu retinanya gimana? Nah, ya, Nah, ini bercanda Pak, ini kan bercanda. Pak Arif sudah 21:10 karena sudah melewati dari jadwalnya. Kesimpulannya bahwa Haji Dakili ini SOP-nya harus dipenuhi Bapak Ibu sekalian, yaitu Desember itu cut off. Karena tahun kemarin rombongan ini yang 600 lebih itu juga cut off-nya Desember. Itu kuncinya di situ. Kedua, pembayaran pelunasannya juga di bulan Desember. Itu ya Pak Arif ya. Iya, Terus betul. untuk pengurusan itu dari mulai di sini untuk dapat igoma tuh harus pakai Abser dan punya HP, itu 4 aplikasi, nanti didampingi juga hukumannya wajib. Jadi prosedur yang tadi itu bisa ditanyakan kembali dari yang undang kalau Pak Arif bisa ngasih PPT-nya. Itu ya Pak Arif ya. Baik, nanti Dan saya akan up di Zoom di YouTube ya. oh, oke. Ini dari Pak Indah Warman nih, teman saya dari Medan ini. Bisa Baik, Pak, bisa Pak Indah, Bang Indah Warman. Udah haji aja ya, karena sarekahnya berbeda. Gitu aja ya. baik. Pak Arif ini terakhir Pak, kalau tahun lalu sudah haji dakili, tahun depan apa masih boleh lagi Pak? Boleh. Boleh, asal ganti syarikat dan ganti nomor iqomah. Ini juragan madu sama kayu apa namanya, kayu wangi nih. Wah, jual yang banyak Pak. Ini ada Iya, datangan dari Bu Morina Queen Pak Arif. Maksimal umur laki-laki 58, betul Bu? Perempuan berapa Pak Arif? 56 Pak. 56 Bu. Ya, Bu 56, Morina 57, 58 sebenarnya masih bisa. 58, 55, Ya, dicoba aja masih. Bu. Pokoknya waduh ini nongol lagi nih. Ada yang 73 mau daftar, waduh nggak iso Pak. Ya Pak Arif ya. Itu 73. daftar ke Mujamalah, ya kita doakan Mujamalah Foroda itu nanti bisa terkoneksi ke Nusuk. Insya Allah. Insya Allah lah, insya Allah. Demikian ya Bapak Ibu sekalian.
Nanti mungkin di lain waktu ada lagi seperti gini Pak Arif ya. Nanti Insya bisa Allah, Pak. ikut Insya Pak Allah. Ibu. Karena ini ngebut ini. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di Zoom malam hari ini. Kita doakan semua Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini, semoga Allah akan mudahkan untuk bisa berangkat bersama dengan keluarganya, bisa berangkat bersama pasangannya, bisa berangkat bersama anak-anaknya, dan yang paling utama adalah doa di Arafah yang mana Allah memamerkan seluruhnya kepada malaikat, wahai hambaku lihatlah, wahai malaikat lihatlah hamba-hambaku dengan pakaian lusuhnya, mereka minta apa engkau kabulkan. Masya Allah. Nah, itu yang mantep. Wah, itu yang saya dengan Arafah itu Pak Arif. Bapak Ibu Mudah-mudahan akan dipanggil Bapak Ibu sekalian. Subhanahu wa Amin. Ta'ala untuk Amin. bisa berangkat haji di tahun 2026. Amin. Amin. Pada malam hari ini. Amin ya Oke. Allah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Kita akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri Pak. Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Makasih Oke. Pak Ara. Makasih Oke. Pak Terima Ari. kasih Bapak Ibu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Ara. Ya.